Pernah nggak sih kalian dengar kalau kerja di BUMN itu dikorelasikan dengan hidup mapan, kaya, atau kalau lo dengar kata PNS, yang ada di pikiran lo nih ya, adalah sosok menantu idaman para mertua. Banyak sekali perdebatan antara mana sih yang lebih baik, jadi pegawai BUMN atau PNS saja. Ibarat nih ya, perdebatan antara BUMN atau PNS ini setara dengan perdebatan bubur itu lebih enak diaduk dulu apa nggak usah diaduk. Bisa juga nih dikaitkan dengan perdebatan duluan mana sih antara ayam apa telur. Tenang, di sini gue akan bantu memberikan lo semua pandangan tentang apa sih BUMN, bagaimana sih kerja di BUMN, dan juga kerja dari PNS. Lo semua pantengin channel ini biar kalian dapat insight mengenai perdebatan ini. Jangan lupa buat subscribe biar lo semua nggak ketinggalan untuk update video terbaru dari channel ini. Oke. Pertama, sebelum kita bahas lebih jauh, kita harus lebih dulu paham apa sih pengertian BUMN dan PNS itu. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. BUMN atau Badan Usaha Milik Negara menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Simpelnya nih ya, BUMN itu ya bisnisnya negara. Negara kan juga butuh pemasukan buat pembangunan dan gaji pegawai. Nah, selain diambil dari pajak, pemasukan negara juga didapat dari BUMN ini, teman-teman. BUMN itu sendiri pasti kalian gak asing lagi. Secara sadar gak sadar, kita semua sangat tergantung dengan produk yang dihasilkan oleh BUMN. Loh, terus? Emang apa aja sih contoh BUMN? Contoh dari BUMN sendiri ada banyak. Nih, gua coba sebutin beberapa di antaranya ya. Yang pertama, ada Pertamina, perusahaan yang bergerak di bidang energi dan minyak. Kedua, ada PLN, perusahaan listrik negara, yang tugasnya nerangin rumah lo. Ketiga, ada Telkom, yang nyediain internet dan wifi di rumah lo. Keempat, ada Bank Indonesia, bank sentral yang jadi bosnya bank-bank di Indonesia. Kelima, ada Garuda Indonesia. Perusahaan ini yang nyediain tiket buat lo terbang ke destinasi wisata impian. Dan masih banyak lagi perusahaan BUMN yang belum bisa gue bahas satu persatu di video kali ini. Oke, setelah kalian tahu jenis BUMN, sekarang gue mau coba jelasin tahap rekrutmennya secara umum. Pertama nih, pengisian data diri di website rekrutmen. Masing-masing BUMN memiliki SOP yang berbeda dan persyaratan yang berbeda juga. Gak mungkin kan persyaratan yang dimiliki untuk masuk ke Garuda sama dengan persyaratan yang diingini oleh masuk Pertamina. Di sini kalian biasanya akan mengisi sejumlah informasi pribadi kalian secara online melalui laptop ataupun HP kalian. Mulai dari nama, alamat, KTP, upload ijazah, transkrip, dan lain sebagainya. Kedua, ada screening. Screening ini berarti pihak HR atau HR di BUMN akan melihat apakah persyaratan yang kalian kasih sesuai sama syarat perusahaan. Misalnya nih, yang diminta S1 teknik kimia, lo cuma lulusan D3 teknik elektro. Kalau lo paksain daftar, biasanya lo akan gagal di tahap ini. Ketiga, online assessment. Di sini kalian akan dites online baik tes value BUMN,
psikotes, dan tes bahasa Inggris semua dilakukan melalui laptop secara online. Keempat, biasanya jika kalian lulus tes online, kalian akan diundang nih buat tes secara langsung. Yang dites biasanya adalah psikotes, tes gambar pohon atau orang, tes warteg, tes kepribadian, dan lain sebagainya. Kelima, ada focus group discussion atau diskusi kelompok. Di sini, kalian akan dibagi dalam beberapa tim. Tim ini terdiri dari orang-orang saingan kalian atau teman-teman kalian yang lulus nih di tes psikotes tertulis. Dan kalian biasanya akan dikasih suatu masalah untuk didiskusikan bareng-bareng. Dan kalian harus mencari solusi penyelesaiannya secara bersama. Keenam, ada wawancara HR, di mana pihak HR yang akan mewawancarai kamu. HR biasanya adalah orang yang kuliah di bidang psikologis atau bidang yang terkait dengan public relation dan human resource. Biasanya HR akan wawancara mengenai hal umum tentang pencapaian kamu, ceritakan tentang pribadi kamu, penghargaan atau achievement yang kamu raih, baik itu di pekerjaan atau selama kalian kuliah di universitas. Ketujuh, ada wawancara user. User ini biasanya akan menjadi atasan langsung dari posisi yang akan kamu lamar. Misalnya, kalian ngelamar jadi accounting, berarti user ini biasanya adalah kepala bagian accounting itu, dan dia biasanya akan menanyai kalian seputar akuntansi, accounting, finance, dan lain-lain yang berhubungan dengan posisi yang kamu lamar. Kedelapan, ada MCU atau medical check-up, di mana biasanya pada tahapan ini kalian akan dites darah, ronsen paru-paru, jantung, gula darah, tes fisik, dan lain sebagainya, tergantung dengan BUMN yang kalian lamar. Jika kalian lolos serangkaian tahap tes ini sampai ke tahap medical check-up, biasanya kalian akan langsung disodori oleh kontrak. Dan untuk BUMN sendiri biasanya ada masa percobaan. Dan masa percobaan ini berbeda-beda tiap BUMN, dan ini adalah proses rekrutmen BUMN yang secara umum, bukan spesifik. Oke, kita lanjut bahas tentang yang CPNS ya. CPNS itu, kata orang, adalah menantu idaman. Untuk PNS atau pegawai negeri sipil, adalah pegawai yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Contoh PNS yang paling simpel ini ya adalah orang yang lo temui dulu pas lo mau bikin KTP, pas kalian baru umur 17 tahun. Nah, itu contoh PNS di instansi daerah tempat tinggal kalian. Oke. Contoh instansi tempat PNS ditempatkan biasanya itu ada dua nih. Biasanya di pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Di daerah sendiri, kadang dibagi lagi ada pemerintah provinsi, kabupaten kota, kecamatan, dan lain sebagainya. Untuk pusat, biasanya diisi oleh lembaga kementerian dan sebagainya. Sebagai contoh nih ya, Kementerian Perindustrian, Kementerian BUMN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, dan masih banyak kementerian lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Oke, sekarang gue mau coba jelasin tahap rekrutmen PNS secara umum ya. CASN ini adalah calon aparatur sipil negara. Pertama, pengisian data diri di website SCCN biasanya, SSCN.
Di sini, kalian akan mengisi sejumlah informasi pribadi kalian, upload swafoto, dan juga mencari jabatan mana yang sesuai dengan background pendidikan kalian. Setelah daftar, kalian akan di-screening nih, dilihat apakah kualifikasi kalian sesuai. Sama kayak tadi, pas BUMN. Ketiga, beberapa instansi mewajibkan verifikasi berkas fisik untuk mengecek kesesuaian antara berkas yang diupload dengan berkas fisik aslinya. Keempat, kalau kalian lolos screening berkas dan lain-lain, kalian berhak nih ikut seleksi kompetensi dasar atau SKD. Materi SKD ini terdiri dari 3, yaitu tes inteligensi umum atau TIU, tes wawasan kebangsaan atau TWK, dan tes karakteristik pribadi atau TKP. Untuk passing grade-nya sendiri, kalian bisa lihat di website resmi PNS. Kalau kalian lolos SKD, kalian akan masuk tahapan yang namanya seleksi kompetensi bidang atau SKB. Peserta yang berhak ikut SKB ini sejumlah 3 kali jumlah kebutuhan jabatan. Misalnya nih ya, formasi A, butuh 1 orang, dan yang mendaftar ada 50 orang. Jadi, sesuai peraturan, yang berhak masuk SKB hanya 3 orang dengan nilai tertinggi. SKB sendiri merupakan tes pemahaman bidang jabatan yang akan kalian lamar. Kalau kalian lulus SKB, kalian akan disuruh untuk melengkapi berkas-berkas seperti bikin kartu kuning, SKCK, legalisir ijazah, dan lain sebagainya. Kalau kalian nih sudah sampai tahap untuk berkas dan lain-lain, bisa dipastikan kalian diterima nih untuk mendapatkan nomor induk pegawai dan siap kerja sebagai PNS. Nah, jadi mana nih yang lebih baik, jadi pegawai BUMN atau PNS? Kita coba lihat dari segi sudut pandang penghasilan mereka ya. Karena tidak dapat dipungkiri, benefit atau salary inilah yang bikin perdebatan panjang antara BUMN dan PNS. Kalau di BUMN, gaji lo biasanya untuk awal masuk, ini jenjang S1 ya, beragam-ragam. Tapi rata-rata antara kisaran 5 juta sampai 15 juta. Bisa kurang atau bisa lebih, tergantung BUMN tempat lo daftar. Ditambah juga benefit bekerja di BUMN, kalian bisa dapat bonus 3-10 kali lipat gaji pokok kalian. Dikarenakan di BUMN ada namanya pembagian laba perusahaan di akhir tahun. Jadi, kalau misalnya BUMN tempat kalian kerja ini mencetak rekor laba atau performa yang bagus, makin gede nih bonus yang akan kalian terima. Beda lagi nih kalau buat PNS. Gaji lo itu biasanya di rentang UMR daerah atau kisaran antara 3 juta sampai 15 juta. Ditambah lagi PNS ada tunjangan kinerja yang nominalnya bervariasi. Tukin itu atau tunjangan kinerja berbeda-beda tiap instansi yang lo lamar. Tapi untuk instansi daerah yang paling gede itu instansi DKI. DKI Jakarta sendiri kasih pegawainya tukin sebesar bisa kurang lebih 17 juta. Ditambah dengan berbagai tunjangan istri dan tunjangan lainnya. Oke, kita udah ngomongin gaji nih. Tapi, jadi mana sih yang lebih baik? Sebentar. Saya akan memberitahu dulu. Kebanyakan BUMN wajibin lo untuk fasih dalam berbahasa Inggris, baik secara lisan ataupun tulisan. Kalian gak jarang akan disuruh tesnya semuanya pakai bahasa Inggris, mau dari tes tahapan online ataupun nanti pas wawancara full bahasa Inggris. Tapi kalau buat PNS hanya beberapa instansi saja yang wajibin lo punya TOEFL, dan gak semua instansi wawancaranya pakai bahasa Inggris juga. Bisa dikatakan jarang banget. Kecuali
Kalau emang jurusan kuliah lo bahasa Inggris, ya wajar lo harus bisa bahasa Inggris. Untuk urusan penempatan kerja, kalau lo kerja di BUMN, lo harus bersedia nih ditempatkan di seluruh wilayah usaha tempat BUMN lo daftar. Sedangkan, kalau lo pilih kerja jadi PNS, lo enaknya bisa milih nih, mau penempatan PNS di daerah mana kantor lo tempat bekerja. Oke. Jadi, semua itu kembali lagi nih ke diri lo sendiri. Kalau lo suka kerja di tempat yang kompetitif dan penuh dengan target, plus beban kerja yang lumayan gede, tapi juga diseimbangi dengan gaji dan bonus yang melimpah, berarti lo cocok untuk pilih coba kerja di BUMN. Tapi nih, kalau lo pengennya kerjanya agak santuy, dengan gaji yang lumayan juga, lo boleh nih pilih kerja jadi PNS, terutama di instansi daerah. Apalagi, kalau lo emang kurang nih kemampuan bahasa Inggrisnya. Tapi, bagi lo yang kompetitif dan punya kemampuan bahasa Inggris yang bagus, lo juga bisa coba PNS, bagian kementerian, terutama Kementerian Keuangan, Kementerian Kesehatan, Perindustrian, BUMN, dan Kementerian Pertanian. Mereka juga punya gaji yang gak kalah dari BUMN. Oke. Jadi, menurut kalian, lo cocoknya di mana? Coba deh tanyain sama diri lo sendiri. Lo cocoknya di mana sih? Tapi jangan lupa, sesuaikan juga dengan keadaan dan kondisi kamu, karena kondisi tiap orang berbeda-beda. Gak semua orang pintar berbahasa Inggris, dan gak semuanya juga punya passion untuk menjadi pegawai BUMN atau PNS. Sesuaikan aja dengan kemampuan dan minat lo. Jadi jawaban gue, itu semuanya tergantung di diri kalian sendiri. Kalian cocoknya masuk yang mana? Oke. Akhir kata, gue udah jelasin panjang lebar. Semoga penjelasan gue ini bisa bikin kalian dapat pencerahan, agar kalian bisa meredakan konflik antara perdebatan mana yang lebih bagus jadi pegawai BUMN atau PNS. Jangan lupa untuk subscribe video ini kalau kalian suka dengan konten channel ini, dan juga share untuk membantu teman-teman lo yang sedang kebingungan. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.